langsung aja ya. Di sini ada yang nanya, Pak, tolong jelasin fungsi naik dan fungsi turun pada aplikasi turunan. Oke, ini ada dua soal ya. Yang pertama dulu ya, yang sebelah kiri ada fungsi sepertiga x pangkat 3 min 3x kuadrat tambah 8x plus 2 naik pada interval berapa. Oke, pertama untuk pengerjaan kayak gini kalian harus bisa turunan dulu. Jadi ini saya andaikan y ya, berarti y aksen harus naik, berarti lebih gede dari 0. Oke, di soal ini kurang y ya, harusnya fungsi y sama dengan. Oke, maklumi ya. Nah, jadi turunin dulu. Jadi turunan dari y itu adalah sepertiga sama 3 kan ketemu jadi hilang atau 1, x kuadrat min 6x plus 8. Ya, intinya kalian harus bisa turunan dulu. Kalau masalah ini harus lebih besar dari 0. Berarti ini pakai cara memfaktorkan. Berarti x kuadrat min 6x ditambah 8 itu kalau difaktorkan menjadi 8 itu sama 6, berarti 4 sama 2 ya. Karena 4 kali 2 itu 8. Kemudian 4 sama 2 kalau dijumlah bisa jadi min 6. Semuanya negatif karena di sini plus pasti semuanya negatif, dan di sini negatif berarti tandanya min semua atau negatif semua, lebih gede dari 0. Jadi batasnya adalah yang pertama kecil dulu ya, berarti x sama dengan 2 dulu, dan yang kedua x sama dengan 4. Nah di sini ya batasnya adalah 2 dan 4. Untuk uji coba titik yang paling enak itu di angka 0 ya. Angka 0 masukkan ke hasil turunan, berarti 0 kuadrat dikurangi 6 kali 0 ditambah 8, pasti hasilnya positif ya, atau 8 ya. Kalau dia positif berarti lebih besar dari 0 dong, berarti di 0 itu di sini ya, berarti dia naik. Berarti di sini selang-seling ya, naik turun naik sesuai dengan batasnya atau stasionernya, karena di sini batasnya 2 dan 4. Jadi naik dulu, setelah kena batas turun, ketemu batas 4 lagi naik. Ya, jadi kalau menjawab susah pertanyaan, dia akan naik pada interval x kurang dari 2 maaf, atau x lebih besar dari 4. Ini akan naik gitu. Itu untuk nomor pertama ya. Jawabannya seperti ini. Sekarang ke soal nomor yang kedua ya. Ada y sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat min 72x. Sekarang yang ditanya turun. Nah kalau tadi naik y aksen atau ya turunannya lebih besar dari 0, berarti kalau dia turun berarti y turunannya itu kurang dari 0. Nurunin dong. Kalau diturunin jadinya berapa sih? 3x kuadrat min 6x min 72. Itu harus kurang dari 0. Nah ini sederhanakan ya, bagi 3 semuanya, x kuadrat min 2x. 72 bagi 3 itu 24. Oke. Nah faktor kan dah 24 itu kan 6 sama 4. Oke, ini plus ini min, berarti plusnya itu di 4 nya, ini di min ya. Nah ini karena min 6 tambah 4 itu min 2. 4 kali min 6 itu min 24. Setelah itu batasnya bisa kita tentukan. Ini min 4, yang ini 6. Saling berkebalikan ya, batas dengan itunya ya, apa faktornya. Nah setelah itu kita bikin apa namanya batasannya. Dia itu naik atau turun setelah min 4 atau sebelum min 4, atau sebelum 6 atau setelah 6. Kita uji di 0, di x sama dengan 0. Berarti y aksennya 3 kali 0, 3 kali 0, 0. 6 kali 0 itu 0. Berarti dikurangi 0, dikurangi 72. Atau bahkan di 24 dia juga masih negatif sih. Min 72 ya, kurang dari 0. Berarti di sini dia turun ya. Oke. Dan digambar pada grafik berarti kayak gini. Min 4, ini 6. Nah, 0 kan di sini. Tadi udah kita coba ya.
X-nya 0, berarti di sini turun. Selang-seling ya, batasnya itu di min 4 sama 6, berarti di sini naik, di sini naik. Ketemu batas, dia jadi belok gitu, atau namanya juga stasioner. Jadi dia bakal belok di stasiunnya. Jadi di sini kalau ditanya turun pada interval berapa, ya, ini turun pada interval berapa, kalian cukup jawab turun pada interval min 4 sampai X kurang dari 6, atau dibaca di antara min 4 sampai 6, min 4 dan 6 nggak ikut gitu. Jadi untuk sesi kali ini fungsi naik turun kayak gitu dulu ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silahkan DM saya di @matematikaprimera atau @dianwirawan. Selama soalnya masih bisa saya jawab, pasti saya buatkan konten. Oke, dukung terus channel ini supaya bisa mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.